Satu orang bersuara 1000. Shalom. Shalom. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh berkolaborasi satu dengan yang lain. Haleluya. Kita boleh berkolaborasi satu dengan yang lain. Salam kiri kanan. Berikan sukacita yang terbaik. Kita mengucap syukur buat Tuhan kita yang sungguh sangat baik dalam hidup kita. Lewat segala apapun kita ditempa, lewat segala hal yang sulit bahkan di luar pikiran kita, di luar kebiasaan kita, Tuhan menempa kita. Haleluya. Bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi Tuhan itu memiliki kehidupan yang jauh dari apa yang kita bayangkan. Haleluya. Terima kasih untuk Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Memang Dia benar-benar berdaulat atas seluruh hidup kita, atas seluruh sikap kita, atas seluruh ketaatan kita kepada Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau menghantarkan kami dengan segala baik. Berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dalam segala hal kami boleh saling memperlengkapi. Dalam segala hal kami boleh saling mendoakan. Dalam segala hal kami boleh saling mengingatkan. Kami Engkau kuatkan di dalam persekutuan ini. Haleluya. Janji-Mu tetap kekal untuk selama-lamanya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun tidak ada yang untuk disimpan, tetapi janji-Mu, kasih-Mu, hidup-Mu, perkataan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya bukan dengan apa yang kami lihat, tetapi Engkau membuat kami melihat dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang heran. Terpujilah Engkau, Tuhan semesta alam, setiap hari dalam hidup kami. Engkau membuat setiap hari hidup kami berwarna, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berwarna setiap hidup kami, berwarna setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat atas seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Teman-teman kami boleh sampai di tempat ini dengan segala baik. Bagi yang ada di Zoom juga kami memberkati mereka. Boleh mereka diberkati, boleh mereka merasakan hidup yang berlimpah-limpah setiap hari. Bahkan mereka boleh membagikan ke setiap saudara mereka, ke setiap teman-teman mereka, hidup di dalam Engkau lebih dari apa yang tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bapa, sukacita-Mu berlimpah dalam hidup kami. Terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Mari kita yang sama-sama percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Allah di tengah kita. Allah yang sanggup memulihkan segala keadaan kita, amin. Apa yang tidak mungkin, apa yang sulit menurut kita, teman kita mungkin sulit kita nasihati, atau tidak sesuai dengan apa yang kita biasa pikirkan, tetapi ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terlalu sanggup untuk menyatukan kita, amin. Untuk menyatukan setiap perbedaan yang ada di antara kita, Tuhan terlalu sanggup, amin. Dia tidak bisa kita jengkal, tapi Tuhan itu begitu besar hikmatnya untuk menyatukan kita, membuat kita semakin kaya dalam segala hal. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita. Di tengah kita bersama kesangkan dan kirangkan dengan cinta.
Perbuatannya membuat kita senantiasa terheran-heran. Haleluya. Kita kembali menyanyikan Tuhan pencipta langit bumi. Haleluya. Pencipta langit bumi, semua yang diciptanya, terpuji namanya Tuhan pencipta langit bumi. Karena semua yang diciptanya, terpuji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dialah yang ditinggikan. Tuhan pencipta langit bumi, pencipta langit bumi semuanya. Semua diciptakannya, terpuji namanya Tuhan, pencipta langit bumi. Karena semua diciptakannya. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dialah yang haleluya. Haleluya, 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 tinggikan namanya, pujilah namanya. Ditinggikan karena Dia layak, karena Dia layak, karena Dia layak, karena Dia layak ditinggikan. Haleluya, karena Tuhan layak ditinggikan. Perkataan-perkataannya yang membuat kita menjadi hidup. Haleluya.
kasih boleh berdiri. Di sini dikatakan firman Tuhan yang mengalahkan dunia, mengalahkan sistem dunia yang ada di hidup kita yang dari dahulu dibangun, dari sejak kita lahir. Sekarang kita mengatakan biar sistemnya Tuhan yang memerintah atas hidup kita, dari kebiasaan kita menanggapi orang lain, dari kebiasaan kita memandang sekeliling kita. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan kita, memulihkan kita, sehingga kita nantinya, haleluya, benar-benar Tuhan katakan engkau memang mengerti bagaimana hidup menyatu dengan sistem itu, sistem kerajaan itu. Haleluya, haleluya. Reverend kembali firman yang telah menjadi manusia. Menjadi manusia, firman yang telah lahir di dalamku, firman yang telah menjadi manusia, sungguh telah mengalahkan dunia. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah lahir di dalamku, firman yang telah menjadi manusia, sungguh telah mengalahkan dunia, sungguh telah mengalahkan dunia, sungguh telah mengalahkan dunia. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada firman yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari kita silahkan duduk kembali. Satunya Tuhan setiap hari yang mempesona hati. Bersyukur. Terima kasih kami tundukkan hidup kami. Engkau berdoa seluruh hidup. Hati kami memiliki hati yang taat karena ketaatanmu sendiri. Haleluya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, mempesonaku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku.
menjadi bagian dan hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Membawa hidup kami setiap hari kepadamu, menyerahkan hidup kami setiap hari kepadamu, mengingat Engkau senantiasa. Setiap musim hidup kami senantiasa mengingat Engkau. Haleluya, Engkau tidak jauh, akan Engkau ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Bawa hidupku padamu, bersujud pada Engkau, serahkan hidupku padamu, teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Tunggu Engkaulah pertolonganku, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, berkat-Mu lebih dari cukup, berkat-Mu lebih dari Terima kasih Tuhan, Engkau menghias hidup kami setiap hari. Setiap hari Engkau menghias hidup kami. Terima kasih untuk tangan-Mu yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Untuk pikiran-Mu Tuhan, untuk rancangan-Mu, untuk rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan karena kata orang kami mengenal Engkau,
Tetapi pengalaman kami setiap hari membuat kami semakin mengenal Engkau. Setiap hari Engkau mengajari kami untuk bertanya kepada Engkau. Mungkin dulu kami menganggap bahwa setiap jalan-jalan hidup kami mulus. Setiap kami berdoa, setiap kami menginginkan sesuatu, kami mendapatkan jawaban. Tetapi hari-hari ini Engkau mengajari kami bahwa setiap hari kami untuk rajin bertanya kepada Engkau, untuk menanyakan Engkau setiap hari dalam segala hal apapun. Mengajarkan kami untuk tidak mengeluh, untuk tidak memberontak terhadap apapun. Tetapi kami mengenal sistem Engkau mengajari kami. Terima kasih untuk kumpulan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu kami boleh saling memperlengkapi, kami boleh saling menguatkan. Karena Engkau sendiri yang ada dalam kami saling menguatkan, membuat kami saling menguatkan. Haleluya, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau yang berkata setiap hari. Engkau yang membuat kami tertib setiap hari. Oleh karena hidup-Mu yang membuat kami tertib mendengar Engkau setiap hari. Membuat hati kami boleh bertahan. Membuat hati kami boleh bertahan. Mendengarkan Engkau setiap hari. Kalau kami percaya bahwa setiap hari Engkau berkata-kata kepada kami, biarlah tubuh kami ini boleh juga berkata bahwa kami taat untuk mendengar Engkau yang berkata-kata setiap hari. Tubuh kami ini taat dengan iman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jawab dengan cara yang heran. Takkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan
pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan. Namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku, kau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu, kau bersama perlindunganku. Pohon ara tak bergerak, sekalipun tak ada yang dapat disimpan. Namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku, ku tetap bernyanyi, ku memilih memujimu, Kau-Nya Tuhanlah perlindunganku. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku, ku kan tetap bernyanyi, ku memilih memujimu, Kau-Nya perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku, ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu, Kau-Nya Tuhanlah perlindunganku. Hanya Tuhanlah perlindunganku, hanya Tuhanlah perlindunganku. Hanya Engkau ya Tuhan yang menjadi perlindungan. Engkau berdaulat atas seluruh hidup. Haleluya. Mari kita nyanyikan kembali. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku, ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu, hanya Tuhanlah perlindungan. Sekalipun pohon ara, sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku, ku mau tetap bernyanyi, ku memilih Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku, kau berdaulat, kau berdaulat atas hidupku, kau berdaulat, kau berdaulat atas hidupku. Buat kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami semakin hari semakin dapat memandang Engkau.
Terima kasih untuk segala hal yang sudah Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau berdaulat di atas segalanya. Tidak ada yang perlu kami banggakan atas hidup manusia kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Mari silakan sekarang kau menyatakan isi hati Bapak Tuhan. Kami mau bersekutu dengan perkataan-perkataan. Berpujilah Tuhan. Kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan, shalom semua. Shalom yang di rumah. Shalom Bu Rahel. Shalom siapa lagi? Coba munculin semua. Oke, ada Eni, ada Pak Lunggu, ada keluarga Glory, ada Pak Janung, ya, ada keluarga Yabes. Suaranya sudah oke kah? Boleh kasih jempol atau sudah oke? Jadi sebenarnya tolong kabelnya jangan di ini ya, tolong diperhatikan anak-anak, ingat disentuh. Suaranya belum ini sekali, karena saya belum tahu model alatnya untuk apa supaya bisa dimatikan kursi ya. Kalau di Zoom pagi bisa lebih bersih, tapi kalau dengan mixer yang sekarang itu harus kecil sekali. Jadi dia kalau kita buat kecil, kadang suara kita nggak dengar. Jadi tahu ya alat apa yang paling pas gitu. Jadi kita cari nanti ya. Baik. Ya. Tapi biasanya kalau seperti ini tidak gabung dengan musik, dia masih oke. Biasanya kalau gabung musik semua kumpul suaranya, di situ yang mungkin butuh alat itu gitu untuk membuat suaranya dibatas ya. Kalau kita setting kecil, suara di sini yang kecil tadi itu sudah cukup dikurangin gitu ya. Jadi kalau seorang pemimpin pujian bicara dia nggak dengarkan suaranya, nah dia nggak nyaman. Makanya kadang ada dibuat di sini speaker gitu, supaya dia bisa dengar suaranya. Itu sedikit ini. Jadi kita kurangi. Mungkin bagus di sana, tapi di sini kurang pas, kurang enak didengar. Tapi kalau sendiri seperti ini bisa, gitu. Dan nyaman di sini, di sana juga nyaman. Di banyak faktor ya. Kadang-kadang juga internetnya. Kadang kalau kurang pas dia memang jadi akan putus-putus karena kan kalau digabung suaranya itu jumlah data yang dikirim itu jadi lebih besar. Jadi kalau tidak cukup itunya datanya, sinyalnya lemah, gitu. Internetnya kuotanya lemah. Itu yang buat. Ya, jadi kadang-kadang fluktuasi. Baik, ya itu sedikit informasi ya. Baik, saudara. Nah, saudara, saya mengajak kita membuka kitab kita ya dari kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-8. Saudara, kemarin pagi saudara kemarin sore sebetulnya saya telepon gitu ya. Jadi saya lagi doa, saya matikan itu wifi saya, jadi ternyata ada yang telepon. Sebelumnya yang telepon itu
anaknya yang paling besar ya. Ibu AM kan sudah meninggal ya. Jadi kemarin itu saya ditelepon ya sama Pak William ya. Jadi karena saya lagi matikan wifi-nya, jadi nggak kelihatan, nggak ketahuan kalau ada missed call. Jadi begitu saya nyalain, ternyata 3:30 gitu ada. Jadi dikasih tahu kalau anaknya yang itu yang kemarin sakit itu meninggal sekarang. Ya, jadi tapi dia sendiri yang meninggalnya di rumahnya, jadi perlu harus di otopsi gitu. Jadi dibawa ke ini rumah sakit Bayangkara karena di situ ada ini ada otopsi biasanya. Nah, jadi untuk mengetahui penyebab kematiannya gitu. Jadi dia sendirian karena sendirian meninggal di rumah karena adiknya lagi pergi apa ya di Imlekan ya. Jadi semalamnya itu masih cek gitu. Jadi siapa tahu ada kemungkinan entah ada hal-hal yang ini ya, makanya dia otopsi gitu. Apa penyebab kematiannya? Gitu. Tapi semalam sudah keluar hasilnya, kami sudah dari sana dan ya kemungkinan besar ya karena sakitnya, ya sakit medis sebenarnya. Tapi saudara, ketika saya kemarin dengar kabar itu gitu ya, dan saya agak ya terdiam gitu dalam hati begini, bahwa apa yang kita katakan kalau kita kan baru mengalami kematian juga kemarinnya, saya juga sempat doakan juga gitu ya, dan dari segi usia ya, sudah cukup juga untuk meninggal. Tapi ini masih sangat muda sekali. Umurnya 20-an. Ya, 20-an, 22 kan? Oh, belum. Belum ya? 22. Ya, kemarin kalau SMA paling kan 18. 22 kali. Ya. Jadi masih cukup muda dan yang buat rasanya ini gimana gitu ya, karena waktu kita kemarin terakhir penghiburan ke sana nggak ada lagi komunikasi gitu. Kalau pas kayak gini bikin aja galeri, nggak usah saya bikin semua aja tampilan di sini bikin galeri aja, nggak usah. Nggak, kamu yang ini kita kalian di sini kan galeri kan, punya galeri aja gitu. Stopkan aja dulu itunya. Nah, kalau yang direkaman biar seperti posisi tadi nggak apa-apa, galeri gitu ya. Kan ini kan kabel di sini, kalau rekaman kabel. Oke. Nah, jadi saudara, di dalam hati saudara, kemarin kan kita dapat pengertian kan gitu. Saya bahwa kan setelah Tuhan Yesus mengatakan firman-Nya, akan tiba saatnya dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan beroleh hidup. Ada masalah lagi suaranya? Hah? Naikin lagi yang tadi, yang speaker. Nah, naikin lagi. Sambil lihat rekamannya, itunya. Naikin lagi di situ. Naik nggak? Naik kan? Oke, baik. Di situ aja perhatiin ya, nak. Kalau kasih informasi bisa kasih informasi di itu ya, di grup. Oh, kamu punya di grup kan? Kamu masuk di grup itu WhatsApp itu situ? Hah?
Yang di situ ya WhatsApp itu, WhatsApp grup nggak ada di situ ya? Yang di WhatsApp itu. Ada kan Zoom kan? Kalau kasih informasinya di situ ya supaya tahu ya kan. Kalau ini repot. Jadi biar di sana yang itu, yang dia. Ya, oke, baik. Nah, saudara, dia sedang mengajari kita sesuatu ya, dari semua peristiwa yang sedang terjadi. Nah, kemarin itu saudara, memang benar saudara bahwa orang mati sekarang itu saudara, orang mati itu tidak lagi seperti pikiran kita dulu. Saudara mesti mendengarkan setiap perkataannya ya, dan kalau saudara tidak memperhatikan, karena begini saudara, kalau saudara tetap di pikiran saudara yang lama, maka saudara tetap di situ. Kita ini saudara dibawa oleh firman, gitu. Perkataannya yang bawa kita. Jadi kalau kita mengikuti perkataan yang sekarang, maka kita ada di posisi yang sekarang. Makanya kalau saudara tetap nanti di pikiran yang lama, maka apa yang dikatakan sekarang, saudara tidak akan mengerti. Itu pola Tuhan ya. Ini pola Tuhan untuk mengajari kita. Karena semuanya bukan tentang kita, semuanya tentang Tuhan. Jadi hanya ketika kita mendengarkan, memperhatikan perkataannya, maka kita akan beroleh hidup. Jadi bukan karena diri kita, saudara. Karena kan dia sudah vonis kita. Kan karena kita itu gagal, manusia ini gagal. Kita nggak boleh hanya mewakili diri kita sendiri. Kita mewakili semua manusia. Jadi kegagalan orang lain sebetulnya itu kegagalan kita juga. Jadi semuanya ini nanti akan ditaklukkan. Jadi ketika kita ditaklukkan, maka kita akan dipakai juga menaklukkan orang lain. Tapi menaklukkan ini bukan debat, saudara. Bukan adu debat. Adu debat itu kayak gini, berusaha ingin menjatuhkan orang lain. Itu namanya adu debat. Ya. Tetapi menaklukkan ini sampai semua itu benar-benar sadar bahwa Tuhan berdaulat di atas semua. Ya, diperhatikan saudara, supaya kita terus maju gitu, dan hasilnya pasti nyata saudara. Pasti nyata, pasti akan ada pengalaman berbeda dengan saya. Ya, jadi saudara ketika pada posisi itu saudara, saya merenungkan gitu. Oh gitu ya Tuhan. Berarti dia sekarang mendengarkan. Jadi saudara, pada waktu itu pikiran saya tidak menganggap bahwa Bapak itu mati. Jadi dalam pikiran saya ini ada satu pengertian, oh kalau firmannya bilang begitu, berarti sekarang tak ada lagi batasan antara dunia orang hidup dengan dunia orang mati. Kalau dia mendengarkan perkataan saya, maka dia itu pasti bisa memandang Tuhan. Karena di dalam pikiran saya ini, saudara, Tuhan itu semakin bebas memakai perkataan saya, memakai mulut saya. Gitu. Kan sebelum kita bicarakan, harus ada yang kita pikirkan. Amin? Benar nggak? Kalau misalnya saudara negatif terhadap seseorang, itu kan pasti di pikiran saudara ada satu perkataan, orang itu seperti itu. Barulah saudara ketika dikuasai oleh pikiran yang seperti itu, saudara pasti saudara negatif terhadap orang itu, memikirkan tentang orang itu, menganggap orang itu seperti itu. Tetapi kalau pikiran kita ini diisi dengan perkataannya, gitu ya, kita ganti. Dia bilang kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Kamu bisa bayangkan nggak kalau saya seperti kamu? Bagaimana saya bisa menghandle seluruh alam semesta ini kalau pikiran saya diliputi oleh semua hal negatif tentang manusia, tentang ciptaan saya? Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup saya?
Bagaimana saya bisa melanjutkan saya sebagai Allah? Begitu. Makanya saudara, ketika kita melihat itu, oke, segala yang suci, segala yang murni, pikirkanlah semua itu. Oke. Jadi saudara, dalam hal itu saudara, saya mengikuti saudara. Karena kan eh, sekarang dia yang hidup di dalam kita ini kan, dia hidup. Dia kan nggak kaku. Dia sudah melakukan banyak pekerjaan yang sudah diselesaikan dia, cuman pikiran kita yang nggak pernah sampai ke sana. Karena kita terlalu kolot. Kita nggak pernah mau belajar. Kita hanya memikirkan masalah makan kita di muka bumi ini. Itu aja masalah kita. Padahal Tuhan sudah bilang, oh dalam coba kamu lihatlah burung di udara. Dia itu loh tidak bekerja, dia tidak menanam, tidak menuai. Tapi aku pelihara dia loh. Dia nggak pernah takut dengan dia nggak pernah membayangkan karena dia itu burung kecil gitu, nggak ada nilainya. Dia nggak pernah takut dengan pemburu yang menembak dia, gitu. Nggak pernah takut gitu. Dia tidak membuat perlindungan untuk dirinya kan. Nanti jangan-jangan nanti saya ditembak nanti sama pemburu. Wah, kalau gitu, wah, biarlah saya tetap di sarang saya. Kan kalau saya pergi keluar makan, gitu kan? Ketika dia makan padi miliknya petani, dia tahu kan bahwa eh, dia akan diusir berbagai macam cara dilakukan oleh petani, tapi tetap aja dia datang. Gitu. Karena dia yang dia tahu ya sudah ini dia nggak tahu kalau petani itu yang punya padi itu. Yang dia tahu sebenarnya burung itu tahu yang punya padi ini Tuhan yang menciptakan saya. Itu aja yang dia tahu. Jadi di dalam dia nggak ada Taurat. Dia nggak bilang ketika dia sini. Lalu Taurat di dalam pikirannya burung itu jangan mencuri. Gitu. Dia nggak tahu tentang mencuri. Karena dia pikir padi itu ya milik pencipta dia. Saya bebas makan kok. Dia nggak tahu peraturan. Gitu. Dia nggak punya peraturan. Dan dia tidak didesain untuk mengikuti peraturan. Hanya mengikuti insting. Dan itulah makanya Tuhan bela dia. Lihat burung di udara. Yang tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai. Tapi yang pelihara dia. Jadi harusnya saudara pelajaran tentang masalah penghidupan kita sudah selesai. Jangan pernah khawatir sedikit pun akan hidup. Jadi orang-orang di dunia ini itu mencari hal di dunia ini. Tetapi kita mesti sudah harus vonis diri kita karena dikatakan dunia ini kan sudah dihancurkan. Babel sudah diruntuhkan. Sudah, bukan akan. Jadi yang sedang kita lihat ini, saudara, itu sebetulnya seolah-olah saja, saudara, dunia ini masih ada. Makanya ketika kita arahkan mata kita kepada dunia ini, maka kita menjadi gelisah, kita menjadi takut. Semua orang takut mati. Ya, jadi saudara, sekarang kita maju sedikit ya, supaya kita agak mengerti sedikit sehingga nanti pun tidak ada lagi takut akan kematian sama kita. Dengan pelajaran ini, saudara, ketika itu meninggal, saudara, saya mau begini. Oke. Saya benar-benar, saudara, tidak beban bagi saya ketika melayani kematian itu. Ketika saya menyampaikan firman, saya dengan tegas sudah ngomongkan datang ke gereja. Ini minggu kedua, nggak datang juga keluarga itu. Apapun alasannya, saudara.
Karena mungkin ada yang mungkin menganggap ini Pak Parlin ini nggak seperti dulu lagi. Itu terserah sudah. Karena di depan mata kita ini, saudara, kematian itu saya sendiri, saudara, selalu berjaga-jaga dalam hati saya, karena kapan saja saya bisa mati. Tapi seandainya pun saya mati, saya tahu saya akan tetap. Saya tetap dalam kematian saya, karena saya sudah pandang Tuhan. Justru ketika saya mati, saya bisa lebih bebas lagi, tidak terkurung oleh tubuh kemah yang akan rusak ini. Kalau saya bisa hidup terus, itu karena saya mengikuti perkataan-perkataannya. Kalau saya diizinkan hidup terus, karena kita hidup oleh karena perkataannya. Kita hidup bukan dari roti saja. Orang yang hidup dari roti saja, itu adalah orang-orang yang hidup di dunia. Tapi orang yang hidup dari perkataan Tuhan, itulah orang-orang yang hidup dalam hidup yang kekal. Hidup di dunia ini sementara. Ya, jadi saudara ketika itu, jadi saya sampaikan saja, saya seperti membayangkan saja dia di situ. Tidak peduli saya nggak lihat di situ. Cuman yang saya ingat ketika orang itu ada di penghujung kematiannya, saya sampaikan firman Tuhan. Saya melihat bagaimana dia ketika mau mendengarkan perkataan saya, dia nggak bisa mendengarkan dengan baik. Karena apa? Sudah sesat, gelisah. Karena apa? Karena ketika mau mendengarkan setiap perkataan, itu nggak bisa lagi, karena sudah gelisah. Saya dalam hati begini. Ternyata begitu. Jadi ketika dia meninggal, ya sudah. Tepat seperti itulah ketika keadaan pendeta kami yang di Sibolga itu yang meninggal. Pagi itu, saudara, kan dia ikut itu. Sebelumnya, saudara, saya doakan, saya lakukan perjamuan kudus. Tapi karena sesaknya itu, jadi ketakutan akan kematian itu saya benar-benar lihat, itu pendeta. Dan boleh saya katakan, kalau dalam ukuran dia pendeta di jemaatnya, dia pendeta yang baik. Jadi ketika dia meninggal itu, semua jemaatnya itu benar-benar sangat mengasihi dia, sangat kehilangan Bapak ini. Tapi ketika dalam kematian, saudara, boleh melihat dengan jelas bagaimana takutnya. Gitu. Imannya ya, pada saat itu, saudara, bayangkan saya harus tuntun kembali dia. Untuk meyakinkan kalau Tuhan ada di dalam dia. Pendeta. Dan ketika saya ajak perjamuan itu, saudara. Saudara, waktu itu, saudara, saya nggak menyangka loh, saudara. Kalau harus meninggal. Nggak menyangka, saudara. Jadi makanya saya bilang, coba kirim. Ya. Kirim undangan Zoom-nya. Jadi, dia ikut pagi. Tahu meninggalnya kapan? Meninggalnya sore. Itu masih sempat, jadi masih saya layani pas mau cari rumah sakit. Masih saya doakan. Tapi saya lihat pada waktu didoakan itu, saudara, itu benar-benar, saudara, ketakutan akan kematian itu benar-benar saya lihat. Karena kita yang masih hidup, menganggap itu biasa saja. Tapi dia yang mengalami kapan detik-detik dia mau keluar dari tubuhnya. Dia yang mengalami. Masih ingat, saudara, sebelum itu ada kematian seorang ibu yang saya katakan. Dia selalu minta mau didoakan. Saya coba layani gitu ya. Tapi saya bilang, ayo ikut dengerin radio. Berapa kali masalahnya saya doakan. Dan saya lihat, gimana ya, harusnya saudara dengan melihat mujizat yang dialami oleh anaknya ketika saya doakan, harusnya dia harus ikut dong apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia nggak mau. Kali-kali saya bilang, oke, ikuti. Dia nggak dengerin, ikut Zoom-nya,
juga nggak mau, meninggal juga. Ada lagi yang kemarin rekan kita yang akhirnya meninggal di Medan itu, ya mungkin kita semua kenal, dia pernah ikut dengan RTM gitu. Apa yang kita katakan, dia selalu pegang prinsipnya gitu. Kamu keluar dari situ, kamu mau keluar. Kamu dengerin, ikutin. Dia nggak pernah serius. Tetap juga harus mati. Ya, semuanya saya ceritakan ini orang-orang mati semua. Dan itu bersama-sama dengan kita nyata. Kalau hitung, waduh. Ada lagi yang di Medan, masih ingat yang di Medan? Satu orang lagi itu sudah kita layani ke sana, pernah layani ke sana, pernah kita ajak Zoom, dia ikut sekali saja kalau nggak salah. Tidak berapa lama dia tidak pernah muncul lagi, tiba-tiba kita dengar meninggal. Jadi saudara, ini terakhir saudara ketika saya dengarkan itu saudara. Dan istri Pak William dapat mimpi 2 hari sebelumnya katanya. Kalau ibunya datang ke rumahnya dengan dia itu sudah tubuhnya itu muda katanya. Oke, muda, lalu ya pengertian istrinya Pak William bahwa ya dia datang untuk menjemput anaknya gitu. Oke, saya terima saja. Saya simpan dalam hati saya. Nah, ketika Pak Twin bilang ke istrinya udah meninggal, aduh saya lupa kasih tahu, kemarin dia datang ke rumah itu, saya nggak tahu ya, lihatnya kalau dia lihat saya dia senyum katanya. Tentukan segala sesuatu yang diperlihatkan kepada kita, tentu ada hal yang mau Tuhan jelaskan kepada kita tentang segala sesuatu. Itulah buktinya Allah itu hidup. Tidak sekaku kita harus terikat dengan apa yang sudah kita ketahui. Yang ada di Alkitab itu harusnya pelajaran. Itu yang sudah harusnya kita tamat. Jadi harusnya Alkitab itu sudah tinggal di sini semua. Jadi tinggal kalau diingatkan sama Tuhan, kita itu tinggal karena kita dibantu oleh aplikasi, tinggal kita ketik, maka perkataan itu akan keluar. Dan kita boleh bersekutu dengan perkataan itu. Disinilah saudara kita akan melihat Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang tidak pernah saudara jumpai, akan saudara jumpai lewat dia menerangkan firman Tuhan. Karena kenapa begitu saudara? Karena firman inilah harta kita untuk kita masuk kepada hidup yang kekal ini saudara. Jadi dia itu akan mengajari kita lewat perkataan-perkataannya. Dan pola seperti ini saudara, itu akan menyebar. Dan pola seperti inilah Tuhan menaklukkan semua orang. Jadi dia menaklukkan itu saudara, bukan dengan kuasa, bukan, tetapi dengan hidupnya yang adalah firman itu, yang penuh dengan firman itu, penuh dengan kebenaran itu. Itulah yang akan menaklukkan semua orang, termasuk iblis itu. Jadi kita nggak melawan iblis itu dengan kuasa kita, enggak. Kita melawan dia itu dengan hidupnya Allah yang ada di dalam kita. Sehingga dia nggak pernah berani sentuh kita. Karena kerjaan dia itu mendakwa. Kalau kita bisa didakwa oleh dia, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kalau kita punya masalah dengan Tuhan, maka segala tuduhan-tuduhannya akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita nggak akan pernah lepas dari situ.
Jadi saudara, ketika saya dia dengar itu, gitu, ya, saya lebih, Tuhan. Jadi ketika saya hidup orang yang meninggal itu saudara, cukup banyak juga loh Tuhan. Dari Esther, ke Bu AN gitu. Jangan dulu kita bilang yang di luar kita. Dari Mary, dari yang sebelumnya, setelah itu Pak Pendeta itu, istilahnya orang-orang yang kayak ditunjukkan kepada kita. Sampai saudara dalam hati saya begini, kalau itu jatuh ke orang-orang yang kita kasihi, apa gimana pikiranmu gimana? Goncang enggak? Nah, saudara, ketika saya sambil renungkan itu saudara, ketika saya merenungkan perkataan dia bersama dengan Tuhan, oke, itu betul ketika pikiran kita ada di situ. Oke, nah, saudara, tapi ada satu hal yang ketika kita hanya memikirkan kalau sudah mati, yang penting dia terima Tuhan. Oh, ternyata dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Kalau kita hanya memikirkan seperti itu, tahukah saudara, disitulah ada penipuan yang halus dari si jahat. Itu diterangkan kepada saya. Penipuannya lah begini. Saudara, firman itu luas sekali yang akan kita makan dari Tuhan. Nah, si jahat ini akan coba membawa kita langsung ada di sini. Padahal saudara, Tuhan itu adalah perjalanan. Jadi perjalanan kita mengikut dia ini, itu adalah makan firman-Nya. Makan, dia akan membawa kita ini saudara, seperti dalam satu perjalanan yang panjang sekali. Jadi setiap kita ini saudara, ada namanya proses penyempurnaan. Setiap orang harus mengalami namanya proses penyempurnaan. Jadi perjalanan kita ini kekekalan. Kita di bumi ini saudara, kita dengan tubuh kita ini hanya sementara. Paling batasannya itu 1000 tahun. Itu paling batasannya. Paling batasannya yang tertinggi. Tetapi saudara, makanya kita harus melewati namanya kerajaan 1000 tahun. Dan sebetulnya saudara, ketika kita melewati fase namanya 1000 tahun ini saudara, nah sebetulnya bukan letter lag kita itu secara hurufiah kita melewati 1000 tahun. Tetapi sebetulnya saudara, kita itu ketika Tuhan datang, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, sejak kita terima Tuhan, sebetulnya kita itu sudah namanya memasuki kekekalan. Makanya saudara, kalau kita tidak bertumbuh dalam proses perjalanan kita ini, saudara, kalau kita nggak berjalan bersama dengan dia, kalau kita nggak mengikuti anak domba ini kemana dia pergi itu, saudara, bukanlah dia melakukan penginjilan di mana-mana, bukan, membuat mujizat di mana-mana, bukan. Itu sudah selesai. Itu hanya satu pelajaran yang sudah harus kita lewati. Ya, jadi ketika dia nggak usah pusing di situ. Sekarang perjalanan kita adalah apa yang kita hidupi ini setiap hari. Ketika saudara bekerja, ketika saudara diizinkan bekerja di sana, bekerjalah seperti untuk Tuhan saja. Nggak usah mikirkan, aku harus meninggalkan pekerjaanku ini. Aku harus, nggak perlu saudara. Nanti ada masanya Tuhan akan bawa saudara. Setiap pilihan-pilihan yang kita pilih, saudara, ketika kita beli sesuatu, kemarin kan kita dibuat seperti dibelah gitu. Pokoknya siapa yang tidak vaksin, dia itu nggak bisa kerja.
Siapa yang vaksin boleh kerja, boleh beli. Saudara, kita mulai pikir begini. Itu sebetulnya ujian sama kita. Ujian pertama bagi yang takut kehilangan pekerjaan. Sudahlah. Apa-apa, itu pilihan. Dan saudara, ketika saudara memilih itu sama seperti Adam memilih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, ketika pilih itu bukan berarti begini. Langsung divonis, oh berarti kamu ini sudahlah selesai hidupnya. Bukan. Percaya. Yang diinginkan sekarang nanti begitu itu saudara, saudara akan semakin sulit memilih. Kan makanya kan ada kedua, ada ketiga, ada keempat, ada kelima. Sampai kapan? Saudara, mungkin di yang pertama, saudara, oh belum ngerti, tidak masalah. Yang kedua, belum mengerti juga, nggak masalah. Oke, jalani saja hidupmu. Gitu. Anugerah, saudara bisa hidup terus. Tetapi dari situ, mulailah begini. Jangan-jangan seperti jangan-jangan gitu loh. Jangan langsung vonis dirimu, saya sudah salah. Ujian bagi yang tidak divaksin ada juga begini ujian. Kok anteng-anteng aja ya? Jangan-jangan saya bodoh memang ini salah kayak gitu. Saudara, ketika kita pilih itu, percayalah saudara. Setiap penderitaan yang kita alami, kan berarti kan kalau dengan kita nggak terima kan, berarti kan kita itu kan terpikir nggak boleh kemana-mana, kadang-kadang nanti di PHK nggak kerjanya dan segala macam kan. Tetapi ternyata begitu kita jalani, kok bisa ya? Dan kita mulai melihat saudara, lama-kelamaan kok rasanya yang tadi peraturannya kayaknya ketat, kok lama-lama nggak ada lagi ya? Berarti begini, pelajaran apa yang kita peroleh dari keadaan ini? Kalau kita yang tidak divaksin merasa diri kita benar, kita akan diproses habis. Orang yang divaksin merasa dirinya benar juga menyalahkan orang yang divaksin, itu juga masalah. Jadi sama-sama dua ya. Jadi sekarang bagaimana kita menjalani hidupnya, karena begini ceritanya saudara. Sekalipun saya ini selamat, oke, perhatikan saudara. Sekalipun saya ini selamat, tapi kalau semua saudara itu selamat, perjalanan ini. Jadi kalau saya selamat sendiri, kalau kita ini selamat sendiri, bayanginlah saudara keluarga saudara yang salah memilih. Saudara ketika kemarin ada teman telepon lagi, dia bilangin lagi, padahal saya sudah ini saudara. Aduh Pak, ngeri kali sekarang yang di sana itu. Di tempat abang bapak itu katanya. Apa yang ngeri ya Pak? Begini. Terus gimana mau saya bilang? Akhirnya saya bilang sama dia, udah ngeri kali. Nanti orang itu kayak gimana sama nggak menghargai lagi gembalanya gitu. Bagaimana mau kita bilang? Ya, Bapak aturlah. Saya sudah melakukan terus gitu sampai ya saya nggak tahu lagi mau buat apa gitu ya. Saya nggak mungkin kan menolong Tuhan dalam hal ini, benar nggak? Sudah lakukan saudara. Tapi saudara, itu kan ada saya saudara. Dia pernah membimbing rohani saya. Gimana kira-kira saudara menjadi saudara? Kalau saya merasa dulu saya pernah sudah goodbye saya bilang. Karena apa saudara? Kamu kan sudah lihat hidup saya bang. Iya, kamu lihat kan di mana saya. Kalian dulu punya uang. Tapi kamu lihat kan saya nggak ambil uang dari situ dari gereja. Tapi kamu lihat kan saya hidup bang. Coba saudara sendiri lihat hidup kami ya. Hidup kami saudara.
Sampai bayangkan, sampai Tuhan buatkan. Kalau menurut persembahan kita, nggak mungkin kami dapat PK lagi. Nggak mungkin. Iya, saudara. Untuk bayar ini aja, persembahan kita nggak cukup. Oh, nggak maksudnya apa, saudara? Maksudnya, Tuhanlah yang pelihara kamu. Saudara, dari situ saya belajar begini. Dan kalau Tuhan ambil suatu saat, ya legowo saja. Nggak masalah bagi saya. Sudah. Ya, mending sudah kami jalani hidup kami. Ya, mungkin entah kemana kami pergi. Mungkin ketika anak-anak kami sudah sekolah, semua sudah ini keluarga. Ya kan saya tinggal dengan istri saya. Mana Tuhan bawa kami? Kan nggak perlu harus kami terikat di sini, Pak. Ada masalah kan? Kita semua kan nggak ada saling membebani. Tapi tahukah saudara? Sekarang sedang Tuhan ciptakan kita menjadi saudara yang saling menolong satu dengan yang lain. Kita sebagai saudara. Semua yang ada di sini juga begitu. Kalau ada pikiran yang lain, yang negatif saudara tentang saya, buang saja. Buang saja. Kita semua bertobat. Kalau saudara selamat sendiri, saudara misalnya sayalah salah dengan keputusan yang semua yang saya ambil, saya salah. Maka saudara akan butuh waktu yang panjang juga dalam perjalanan ini, karena saudara juga menanggung bebannya Allah. Jadi saudara, ketika sekarang kita sudah di sini, kita kan sudah insaf. Kan firman Tuhan bilang, kita yang sudah insaf, mesti menolong saudara kita yang belum sadar. Berarti kan dibutuhkan kesabaran di dalam diri saya. Saya harus turun lagi ke belakang lagi. Saya bilang sama teman itu, bela atur pertemuan. Saya sudah ajak Pak Dwi. Cuman saya nggak tahu mau buat apa, saya nggak tahu. Cuman karena dalam hati ini, saudara. Karena begitu saya dengar lagi berita itu, saudara, dalam hati. Betapa berat. Karena belum bisa lolos dari masalah penghidupan. Padahal saudara, apa sih yang mesti kita kejar dari penggembalaan ini? Toh kita lihat nggak ada hasilnya. Apa kita mesti terikat dengan itu? Kita nggak bisa hidup. Kalau nggak kita terima dari situ, kan bisa hidup kan? Ya, minimal ya sudah lah. Ya sudah, oh, jadi apa sih? Apa yang bisa dijual ya jual aja. Yang penting hidup saya tenang di hadapan Tuhan bisa dibawa. Saya pertahankan itu. Ngapain pertahankan punya mobil gitu. Sementara harus kita paksa. Kita bilang harus Jumat, oh minta tunjangan untuk ini, tunjangan untuk ini. Ya jual aja mobil, kenapa susah kali? Kenapa harus mikirin, harus bayar tiap bulannya? Ya jual aja ini. Terus kalau orang bilang kita nggak punya mobil, emang kenapa rupanya? Emang kalau yang sudah punya mobil itu enak gimana gitu? Sudah enak kali kah? Iya, yang sudah punya mobil, walaupun jadi bang, tapi kan punya mobil juga kan? Tapi kan bisa menikmati mobil kan? Saya walaupun nggak punya mobil, saya sering menikmati mobilnya Pak Tuin gitu. Menikmati gitu. Kemarin adiknya Uli bilang, Bapak itu tahu bawa mobilnya. Kali-kali bawa lah mobil ini katanya. Nggak bisa bawa. Puji Tuhan saya nggak bisa bawa. Tapi kan orang itu tulus kan memberikan. Artinya apa saudara? Berarti walaupun saya nggak punya mobil, ternyata kayak saya punya mobil itu. Benar nggak? Sederhana saja berpikir saudara. Saya punya rumah. Bayangkan saya bangun kanopinya, saya saking polosnya saya tahu nggak saudara, saya bikin keramik di itu, padahal keramiknya itu campur-campur kan, tahu nggak saudara kalian, saya tidur di situ, ini istri saya, itulah polosnya saya gitu. Saya sudah senang sekali dengan keramik yang
Tahu nggak keramiknya itu? Sisa dari Imperium, terus ada lagi dibawa sama Mas Dedi. Dari mana ntar? Di mana dibawa dia, saudara? Ini bang, ada keramik. Setelah itu saudara dia, itu pas waktu dia sudah keluar saudara tadi, dia bawa itu dua keramik itu. Saudara. Dan tahu kan saudara, saya begitu menikmati keramik yang campur-campur itu. Saudara. Saya tidur-tidur di situ menikmati, ini istri saya lihat. Dan begitu selesai saya bangun itu bagus saudara. Saya tambah lagi keramik yang ini lagi, sudah lebih ini nikmati ya kan. Ingin pindah ke sini saudara. Tapi itulah indahnya hidup. Apakah kita sesudah kita punya rumah jadi gimana gitu? Biasa aja kan? Yang paling masalahnya gini, begitu kita lihat rumah kita lihat terus ada aja yang kurang. Betul nggak? Hancur. Jujur kali dia. Karena dia punya pengalaman gitu sama rumahnya gitu. Yang kurang. Tapi sesudah jadi kita buat biasa aja kan? Ya enggak? Jadi sebenarnya hiduplah. Kalau diberikan puji Tuhan, alhamdulillah. Nanti sebentar lagi sudah kita akan masuk ke rumah yang baru. Ada di Piayu. Guys. Kalau ingat dulu saudara. Saya sudah di sana kemarin. Sekarang itu nyata. Ketika ingat dulu rumah yang dulu gitu ya. Kita akan saksi mata. Jadi ketika bisa membangun gitu, bukankah itu Tuhan? Dan nggak ada yang perlu terlalu kita banggakan dengan itu gitu. Artinya begini saudara, kita diizinkan menikmati, puji Tuhan, tetapi jangan lekatkan hatimu di situ. Amin saudara, hati kita itu kan. Jadi walaupun rasanya mungkin ya belum punya rumah gitu kan, mungkin adik saya nggak punya rumah, punya mobil kemarin harus dijual juga. Tapi saya tahu begini saudara, enggak sudah lewat kok dari menikmati, nggak perlu harus ini, harus itu. Kemarin harus di PHK juga gitu kan. Dalam hati saya kemarin Tuhan sudah berdoa, ternyata belum juga, kan nggak masalah. Kalau misalnya lihat orang misalnya, dia punya rumah, enggak apa sih bedanya sih? Toh saya sekarang juga pikir gini, saya benar sekarang gini saudara, sudah mau kapan aja diminta itu jual, aku bilang, karena hidup saya nggak pernah melekat di situ. Nah, berarti ada satu tahapan yang sudah kita diloloskan oleh Tuhan. Amin saudara. Kita nggak perlu takut dengan apapun saudara, dengan keadaan. Kita sudah lolos kemarin dengan ketegangan gitu kan, yang masalah vaksin. Kita lolos dari ketegangan itu, dan sekarang ayo nih. Tapi sekarang ada ujian di depan kita, ujian kematian mendadak. Saya ketika abang saya itu minta, saya itu kaget memang, pagi-pagi habis Zoom ditelepon, saya mau khotbah dulu di tempat ada pesan penting nampaknya ini. Saya jujur dalam hati gini, aduh Tuhan janganlah kalau kita sudah kayak gini sampai disampaikan pula nanti yang ini. Makanya saya benar-benar saudara harus ngajak ketemu dulu gitu. Saudara begitu lihat. Nanti kemarin saudara melihat kondisi kayak gitu, melihat yang kapan saja bisa mati gitu. Saya dalam hati, oh Tuhan, janganlah sampai ini apa namanya kayak
kata-kata terakhir gitu kan. Janganlah gitu. Dalam hati saya begitu, karena ya nggak siap juga saya Tuhan gitu loh. Walaupun rasanya bilang, selamat tinggal gitu. Tapi gimana? Nggak semudah itu, saudara. Saudara, mari kita buka ayat sekarang. Dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-21. Ya, perhatikan ya. Ayat ini saudara, ketika saya ini saudara merenungkan semua kejadian itu gitu ya. Tuhan, Engkau mau sampaikan apa hari ini gitu ya, buat kami renungkan gitu. Buat kami persekutukan hari ini. Jadi saya teringat dengan kata-kata begini, kamu akan tetap dalam dosamu. Saya cari lah itu, karena ayatnya itu, saya tahu ada ayat, cuman lebih gampangnya ya saya ketik aja. Jadi ada di ayat ini. Yohanes pasal 8 ayat 21. Mari kita baca. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Saudara, orang berpikir, ke tempat kamu pergi, di dalam benak orang pada waktu itu sudah ada tentang surga. Sudah ada pengajaran tentang surga. Ya, tetapi perkataan ini saudara bukanlah tentang surga yang akan kita masuki sesudah kita mati. Bukanlah pangkuan Abraham, bukan. Yang dikatakan oleh Tuhan ini, karena ceritanya dia itu adalah jalan. Jadi dia katakan, kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati. Kita baca dulu ya kisahnya, kita baca supaya tahu kronologisnya. Saudara. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Itulah logika berpikirnya ya, mereka ya, manusia semua sama. 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Lihat perbedaannya. Perbedaannya hanya di cara berpikirnya. Saudara, Yesus itu walaupun dia lahir di dunia, tetapi di dalam pola berpikirnya itu, dia itu bukanlah milik dunia ini. Dan pola ini harus menjadi pola pikir saudara. Jadi semua dunia ini kan sedang dihancurkan dan sudah diruntuhkan. Oke? Jadi kalau Tuhan punya pola pikir seperti ini, itu harus menjadi pola pikir saudara. Sehingga ketika kita mati, yang mati itu kan tubuh kita ini. Makanya Tuhan bilang, jangan takut kamu terhadap orang yang bisa membunuh tubuhmu. Jangan takut. Berarti saudara, tepat ketika kita meninggalkan tubuh kita ini, kalau yang tinggal di dalam pikiran kita ini adalah perkataan Tuhan, maka kita masuk di dalam dia. Tinggal di dalam dia. Namun, saudara, bukan seperti tadi, oh dia itu sudah tenang bersama dia dengan dia di sorga. Ini juga perjalanan ini mengikuti dia. Di dunia orang mati pun dia akan belajar terus mendengarkan. Kalau dia tidak bisa mengikuti perkataan Tuhan, maka dia tetap di posisinya di situ. Akan tetap posisinya di situ aja. Karena kita ini dibersihkan dengan perkataan-perkataan Tuhan. Kalau orang yang mati itu tidak mempercayai perkataan Tuhan yang baru, maka dia tetap posisinya di situ. Makanya kita ini terus berjalan bersama dengan dia. Perhatikan ya. Nah, lalu mari kita lanjut. Aku dari bawah, aku dari atas, kamu dari bawah. Ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu,
bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Ini saudara, pelajarannya ini sebetulnya sederhana sekali. Tapi tahukah saudara, walaupun sekarang saya katakan sederhana kepada saudara, mungkin saudara nggak pernah mendengarkan orang mengkhotbahkan ini. Lihat, kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ini penting sekali saudara. Permasalahan mereka cuma satu, mereka itu nggak pernah percaya bahwa Yesus itulah dia gitu loh. Itu aja masalah mereka. Mereka tetap masih percaya bahwa semua jalan yang disampaikan oleh Musa melalui Taurat itu dan nabi-nabi, itulah yang benar. Yang dikatakan oleh manusia yang kita kenal ini, siapakah dia? Mereka nggak pernah percaya. Makanya kamu akan tetap dalam dosamu. Berarti begini saudara, kita ini, setiap manusia akan tetap di dalam dosanya kalau mereka tak pernah mempercayai kalau Tuhan itu sudah datang kedua kali. Kalau orang tidak pernah mengakui kedatangan Tuhan yang pertama, inilah yang membuat berbeda, saudara. Makanya saudara, di agama seberang mereka bilang, secara sembunyi-sembunyi Imam Mahdi sudah datang. Mereka yang ngomong loh, saudara. Ikuti perkembangannya. Ketika orang berkata, seorang ulama berkata, jangan takut sesat. Itu bukan perkataan manusia biasa, bukan perkataan ulama biasa. Itu perkataan Tuhan yang sudah membuat orang ini ada sesuatu di dalam dirinya mempunyai hubungan dengan Tuhan pencipta itu sebenarnya. Jadi perkataannya lah yang diterima, saudara. Bukan masalah roh. Bukan masalah namanya yang diterima, nama Yesus. Oh, kamu harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Bukan itu loh. Pribadinya itu. Perkataannya itu yang diterima. Itulah yang mengubahkan orang. Yang membuat orang itu tidak mau mengikuti perkataan dunia ini. Ayat 25. Maka kata mereka kepadanya. Kan ya? Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka. Kalau di Alkitab kita itu bagus ya. Ada warna merah kan. Jadi kita mengetahui itu perkataan Tuhan. Jadi pas ketika di perkataan yang merah itu saudara harus lebih memperhatikan. Kalau yang hitam itu berarti itu perkataan yang mewakili manusia. Kalau perkataan yang merah itu kebenaran. Ya. Apa kegunaannya lagi aku berbicara dengan engkau, dengan kamu? Apa gunanya? Karena kalian tuh masalah kamu yang sederhana sebetulnya, katanya gitu. Masalah kita ini sederhana. Karena kita nggak pernah percaya bahwa dia sedang datang di antara kita. Kita semua selalu tersandung dengan diri kita masing-masing. Saya saja sering tersandung dengan diri saya sendiri. Ketika saya melihat kemanusiaan saya. Tapi ketika saya mendengarkan dia itu kayak ngajar setiap hari. Bisakah saya pungkiri, saudara? Jadi sering, saudara, itu seperti bertentang dengan pikiran saya terus, saudara. Disitulah namanya proses penaklukan. Sama seperti ini, saudara. Jadi, saudara, ketika saudara terus masih menganggap apa yang saya sampaikan, yang diomongkan oleh si Parlin ini sama dengan yang diomongkan oleh pendeta pembotbah yang lain. Nah, disitulah saudara nggak bisa melihat Tuhan. Saudara, memang ada bahayanya ketika saya katakan demikian. Ada bahayanya bagi saya. Saya tahu. Tetapi tahukah saudara? Karena
Kasih Tuhan yang di dalam saya beroperasi terus, saudara. Dia itu, saudara, dia itu mengetahui kondisi. Saking saya itu sudah menganggap saudara itu memang nggak bisa terpisah dengan saya. Saudara itu saudara saya. Nggak bisa terpisah dari saya. Karena nanti suatu saat saya sudah punya pengalaman. Kalau saya maju terlalu dalam gitu, suatu saat juga saya harus bawa kalian gitu. Karena saudara itu juga adalah hidup saya. Keluarga saya itu saudara terikat dengan saya. Tetapi saudara bukan dengan cara saya terus harus ini, tapi mengikuti perkataan dia. Selangkah yang saya ambil, sejengkal umur yang Tuhan tambahkan kepada saya, sejengkal hidup yang Tuhan tambahkan kepada saya, di situ ada tanggung jawab untuk membawa orang, untuk menaklukkan orang, supaya orang itu tahu bagaimana caranya memperoleh hidup yang sejengkal ini. Selalu prosesnya begitu. Jadi saudara, ini dulu dikatakan oleh Tuhan. Tapi perkataan Tuhan, kita nggak tergantung lagi dengan perkataan ini sekarang. Itu perkataan yang lalu. Karena ketika Roh Kudusnya sudah bekerja, itu sudah zaman yang baru. Apalagi sekarang, dia sudah datang dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Berarti pola pekerjaannya, ibaratnya begini saudara. Tuhan mengatakan kita, dulu dia bilang, hendaklah kamu sempurna. Karena Bapamu yang di sorga sempurna. Itu dulu. Oke? Berarti dia sedang bawa dengan dirinya. Pada waktu dia mengucapkan perkataan itu, saudara, dia itu dalam tahapan itu, ketika dia manusianya, dia belum sempurna. Artinya begini, saudara. Ketika dia mengatakan, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendak. Berarti, saudara, dia masih punya kehendak yang terpisah dengan kehendak Bapaknya. Oke? Jadi dalam taraf itu, saudara, dia mengatakan, makanya dia mengatakan, hendaklah kamu sempurna, karena Bapamu yang di sorga sempurna. Tetapi ketika dia sudah datang, saudara, yang kedua kali, saudara, itu pekerjaannya sudah selesai dalam penebusan. Sekarang, dia itu bekerja, berfirman di dalam kita, ngajarin kita. Dia hanya bawa kita ke dalam satu keadaan. Tahu nggak kamu, nak? Dianggap kita ini anaknya sekarang. Tahu nggak kamu, nak? Sebetulnya ketika kamu berjalan bersama dengan aku, semua kegagalanmu ini nggak perlu kamu lihat. Kan? Kamu matamu tertuju kepada aku saja. Air matamu, kegagalanmu, engkau harus kehilangan orang-orang yang kamu kasihi. Enggak, itu nggak masalah lagi. Engkau nggak perlu lagi. Oh, istri saya yang semalam bilang sulit tidur katanya gitu. Karena mikirin. Ya, karena gini saudara, waktu penghiburan terakhir dia bilang, aduh, telepon-teleponan sampai detik dia meninggal nggak ada telepon-telepon. Itu sudah, nggak perlu lagi. Udah meninggal sudah selesai. Ayo kita jalan. Aku akan ajari kamu sesuatu. Udah tetap aja kamu berjalan bersama dengan aku. Ayo kita jalan sama-sama. Jadi saudara, ketika kita memandang dia, tahukah saudara, sampai kita bisa melupakan kalau ternyata kita bukan dari dunia ini. Ternyata kita itu dibenarkan oleh perkataannya. Kamu berasal dari surga. Maka tidak ada segala ketertarikan dunia ini yang bisa membuat kita terpikat lagi. Kita nggak perlu iri dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Nggak perlu ngapain. Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Lihat nih, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Samalah seperti ketika saya kemarin itu, saudara. Ketika dalam proses ini, saudara, ternyata saya ini kemarin masih di sini. Karena, saudara, saya menahan gejolak di dalam hati saya. Bisa kayak gini.
Kayak gini, saya pakai menghakimi orang. Tuhan bilang, banyak hal yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi, dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi untuk membuat dia itu nggak tersandung dengan orang-orang yang harus dihakimi dia. Inilah Tuhan sebenarnya. Tuhan itu sebenarnya. Ada banyak hal yang mau dihakimi tentang diri kita itu. Setiap kali lihat kita, saudara, setiap kali dia itu mau, saking kadang-kadang dia lihat wataknya iblis dalam kita. Itu rasanya kita itu, kamu ini ya. Ketika muncul kesombongan kita, ketika muncul sok taunya saya, sok pahlawannya saya, campur tangannya dalam pekerjaan dia. Itu makanya saya bilang, saudara, ketika Tuhan berikhtiar membunuh Musa itu, saudara, tahu nggak, saudara, dalam hati saya itu selalu deg-degan terus. Tapi saudara, hidup dalam Tuhan itu nggak ada ketakutan. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya Tuhan. Ketika kita bisa melihat esensinya Tuhan, saudara, kita itu akan punya begini, saudara. Ya. Tuhan, kau kan lihat hatiku, kau kan bisa lihat. Apa yang muncul, kan kau bisa lihat. Apapun yang orang hakimi, bahkan saya pun tidak bisa menghakimi diri saya. Ketika kita jalan, saudara. Disitulah, saudara, kita ini bisa bebas bawa Tuhan kemanapun kita pergi. Iya, saudara. Kemanapun dia, sebelum dia bawa kita kemana dia pergi, dia itu mengikuti kita juga, saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan, dia ikuti pelangi. Ketika saya duduk lagi di kaki Tuhan, oh, nampaknya anak ini bisa diajar. Ini lupa sini dia sini sang dari dulu nggak pernah saya buang. Di sini baru ingat, nanti akan saya buang ini, tapi nggak pernah saya buang. Entah apa gunanya. Jadi saudara, lihat, banyak hal yang harus kita katakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Ketika awal-awal, saudara, saya mengikuti, menyampaikan kepada saudara banyak hal. Tahu kan, saudara? Ada banyak hal yang Tuhan taklukkan dalam diri saya. Itulah hidup, saudara. Dan setiap kita pasti mengalami hal ini. Siapapun dia. Makanya kalau engkau sudah insan, kuatkanlah, saudara-saudara. Oh, saudara. Kita tidak tahu, saudara. 1 bulan dari sekarang, 2 bulan dari sekarang, 3 bulan dari sekarang, setahun lagi tidak tahu. Masih segar dalam ingatan kita. Kita ibadah dulu di Imperium. Masih ingat ketika dibilang curi kepala ikan. Ingat masalah kepala ikan itu. Geleng-geleng kepala. Terlalu hinakah saya dengan kepala ikan. Tapi saya nggak berusaha membenarkan dia. Karena dia punya penglihatan, saudara. Karena dia melihat saya yang mengambil kepala ikan itu. Ada berapa kali peristiwanya terjadi. Dan diceritakan kepada orang yang mendengar pun percaya juga gitu. Kemana saya bisa bela diri? Saya hanya bilang gini. Siapa tahu mungkin roh yang lain dari saya
mencuri kepala ikan itu. Tapi ketika lihat sekarang, saudara, macam mana mau bilang? Apakah Tuhan permasalahkan itu? Enggak. Itu hanya menguji saya waktu itu, saudara. Lihat. Mereka tidak berbicara, tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus. Saudara, ayat yang ke-27 ini, saudara, perhatikan, saudara, ketika ayat kitab itu, saudara harus bisa, kata yang di situ, itu kan kata penulis, yang ayat 27 itu. Itu kata-kata penulis, itu bukan kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kata-kata penulis itu, saudara, itu nggak bisa didasarkan bahwa, oh, Allah itu adalah Bapa. Oh, nggak bisa ya. Di situ sudah interpretasi dia. Ya, jadi kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Orang itu tidak mengerti Bapa adalah Yahweh yang sedang berbicara kepada mereka. Itu nggak masuk akal sama mereka. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, semua perkataan Tuhan ini, saudara, kalau saudara bisa bayangkan diri saudara adalah Tuhan itu karena jalan itu ada dalam saudara, saudara bisa mengatakan hal yang sama. Seperti itulah harusnya kita bersikap kepada Tuhan. Jadi saudara, Yesus tidak pernah mempermasalahkan mau kalian tidak percaya sama perkataanku sekalipun aku sendiri. Tidak masalah. Karena yang di dalam aku itu, aku punya hubungan dengan dia. Dia tahu. Dan aku tahu tentang hatinya. Dia tetap di sini, tepat di sini. Itulah yang kita alami ketika kita berani mengambil keputusan yang berbeda dengan dunia. Masalah keyakinan. Bukan kata orang. Orang bisa bilang saudara bodoh. Tetapi di dalam hatimu ini tahu. Bapak ngomong sesuatu. Itulah yang kita ikuti. Baik saudara. Saya harus hentikan sampai di sini ya. Besok kita lanjutin ya. Saya nggak tahu nanti. Saya belum ada dapat informasinya. Sepertinya nggak ada ya. Tadi malam dikasih tahu kalau yang memakamkan itu dari gereja yang kemarin ya, di HUG ya. Jadi bukan saya itu. Walaupun saya katakan kemarin kalau nggak ada kami siap gitu. Jadi nanti paling kita itu saya akan kabarkan nanti kapan kita ke sana ya, liburan lagi ya. Mungkin ya karena saya katakan ya kami sudah anggap keluarga gitu. Saya merasa ya terngiang-ngiang senantiasa bahwa sejak pertama kali berjumpa dengan keluarga itu, saudara, yang nggak bisa lupa, walaupun ada hal-hal apapun itu ya, nggak bisa lupa. Mereka keluar. Jadi saudara, nanti saya akan kabari mungkin Senin atau karena kemarin kan belum sempat mungkin nata rumahnya atau gimana gitu, dan saya akan kabari ya kita kapan ke sana penghiburan. Yang menguburkan nanti, tadi saya dapat informasi tadi malam itu kira-kira jam 12 katanya. Cuman ya sudahlah, tinggal menguburkan saja biarlah. Nanti kita penghiburan saja. Ya hanya mungkin menyampaikan turut simpati, mungkin kita kumpulin lagi ya. Kita bisa berikan gitu, sebagai turut seteman Tuhan. Oke, baik, mari kita
masuk dalam perjamuan kudus ya. Itu. Close saja ini, apa namanya? Baik, yang ada di rumah kalau ada perjamuannya boleh ikut perjamuan gitu ya. Closing itunya. Nah, biar kelihatan gitu kan. Masih ngikut nggak semua? Ya, baik. Cheers. Baik, mari kita siapkan hati kita. Saya minta melayani Tuhan. Oke, boleh maju ke depan. Berdoa Tuhan, kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kami boleh mengalami persekutuan dengan Engkau. Kuduskan kami semua. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, terus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, tangan dalam. Sekali lagi katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, terus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tangan dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi, katakan hatiku. Mari sama-sama kita bangkitkan diri. Mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang berjanji saudara, bahwa setiap kita diundang ke dalam perjamuan kain anak domba. Saudara, mari kita lakukan ini dengan pikiran yang baru. Kita boleh membayangkan bahwa kita ini adalah mempelainya Tuhan. Itulah Yerusalem baru yang turun dari sorga. Kita ini mempelai yang tidak bercacat, tidak bercela. Kita boleh melakukan perjamuan ini, saudara, oleh karena firman. Biarlah kiranya perkataannya menguasai hati dan pikiran semua, saudara. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa engkau semua adalah mempelaiku, kata Tuhan. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami percaya ini adalah persekutuan kami dengan tubuh-Mu. Kami makan dengan iman. Mari kita angkat jawab. Mari kita ulangi perkataan. Tuhan, kami percaya ini adalah darah-Mu. Di dalam darah-Mu ada kehidupan. Kami minum bersama dengan Engkau.
kami ucapkan syukur, saudara. Mari saudara angkat saudara kepada Tuhan. Dia mengasihi setiap kita. Dia melimpahkan kepada kita damai sejahtera. Dia melimpahkan kepada kita hidup yang berlimpah. Bawalah pulang segala anugerah Tuhan. Mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom semua. Puji Tuhan. Sampai ketemu besok dalam Zoom pagi. Semangat, semangat, semangat. Tuhan memberkati. Mulai closing.